Oke, untuk update tanggal 14 Februari malam ya, 2024, sesuai dengan planning sebenarnya untuk indeks dolar, pergerakan itu tertahan harga saat ini ya, 105.00. Potensial kalau misalkan dari segi time frame-nya daily hari ini mampu tutup di atas 105.00, di sisa hari di minggu ini potensial menuju level area batas maksimal yang akan menjadi fokus adalah 105.31 atau 105 minimal 105.300, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Ini sesuai planning. Data CPE kemarin juga kalau dibilang sangat bagus juga enggak sih sebenarnya, tetapi kalau dibilang positif memang benar positif, tapi kalau signifikan ataupun surprise itu sebenarnya enggak. Selanjutnya adalah gold. Gold itu sesuai dengan planning ya, ini harusnya udah keluar. Kalaupun masih ada teman-teman yang hold at posisi, itu kan kemarin kita ngambilnya itu H4 ataupun H1, kurang lebih ya. Areanya kan di sini. 2028 itu level pantau untuk entry sell yang pertama, kemudian entry sell yang kedua adalah di kisaran 2034. Level area tersebut cuman harga atau high-nya itu kemarin sebelum harga terjun ke bawah itu antara 2031 sampai dengan 2032, dan ini 2 jam langsung target. Harusnya sih sudah keluar posisi. Kalaupun ada yang masih hold, saran saya TP maksimal 1980, TP maksimal, tetapi dari segi jarak yang ada entry yang masih hold entry posisi di atas ini, saran saya stop lossnya majukan. Majukan kurang lebih di kisaran area di atasnya 2012. Saran saya keluar sebagian posisi ini mending. Oke, ini soalnya dari ring pergerakan kemarin menuju low ini sebenarnya kurang lebih sekitar 450 pip sebenarnya. Ini udah over banget. Kemudian GBP USD. Untuk GBP USD kita liatin dulu, ini agak ruwet soalnya kalau di time frame H4, time frame H1. Harga kemarin saya sempat entry di sini, tetapi saya pantau level pivot. Nah, sempat saya cut untuk entrian yang pertama, tapi saya ngambil entrian yang kedua itu kurang lebih kemarin tuh dapat harganya di kisaran 1.26600, kurang lebih itu entry yang pertama saya setelah cut profit yang ada di sini. Kemudian entrian yang kedua itu kurang lebih itu dapatnya itu di kisaran 26.800-an, nggak nyampe sih sebenarnya. Kalau dibulatkan di bawahnya 1.26800-an. Ini sudah sesuai planning, sudah TP, dan ruang gerak untuk TP-nya ini 125 pip kalau dibulatkan sebenarnya. Ini mending wait and see dulu, masih ada potensial harga ini terkoreksi ke atas sebelum harga lanjut ke bawah. Berhubung ini sudah kena target, jadi ini saya hapus dulu untuk areanya. Antisipasi untuk hari ini ya, untuk hari ini itu kita liatin dulu dari segi time frame daily karena ini ada sedikit perubahan ya. Ini soalnya dari daily kemarin. Kemudian kalau untuk daily yang akan menjadi fokus tentunya ya, kalau kita liatin level-level area pentingnya, saran saya sih menunggu koreksi. Ancang-ancangnya tetap cari setup sell sebenarnya. Level yang mesti dipantau, sabar dulu, kurang lebih di bawahnya 1.2600 sebagai psiko press level. Ini kurang lebih kalau misalkan mampu harga ke atas, ini mungkin besok ya. Kalau misalkan digambar, potensial kalaupun mau koreksi kurang lebih di kisaran 1.2600, harga lanjut ke support 3 kurang lebih ada di kisaran 1.2475 kurang lebihnya. Tetapi kalau dari segi planning untuk outlook minggu ini harusnya udah keluar, udah TP. Selanjutnya adalah Euro USD. Untuk Euro USD pas banget dari outlook kemarin ya, masuk ke zona supply, drop, ketahan di level area pivot, koreksi ke atas, mendekati level area resisten, kemudian drop waktu rilis data CPI, dan ini pas banget di level area TP2-nya. TP1-nya itu kemarin ada di 1.0735. Ini level area TP1 dan TP2-nya itu kurang lebih ada di sini 1.0698 kurang lebihnya di sini, dan ini sudah tercapai. Harusnya ini udah keluar maksimal ya 100 pip untuk planning Euro USD minggu ini. USD CAD. USD CAD ini sebenarnya kalau dari pergerakan ini sesuai dengan planning. Tetapi saya terus terang ini nggak ada entry posisi untuk USD CAD karena saya lebih prefer itu nunggu di kisaran kemarin itu 1.33900 sampai dengan 1.3400-an sebagai psiko press level. Kalau misalkan digambar ya, planning saya kemarin itu sebenarnya saya nunggu di sini. Reject, baru saya masuk ke market. Cuman untuk saat ini harga sudah masuk ke level area zona supply yang ada di atas dan ini masih belum break. Jadi masih ada potensial supply ini jebol, tetapi sebelum jebol zona supply ini
level yang harus dipantau adalah selama harga tidak mampu tutup balik di bawahnya 1.3505 masih ada potensial untuk minggu ini zona supply ini break. Jadi untuk minggu ini USD CAD saya nggak ada entry posisi karena ini nggak sesuai dengan planning saya, tetapi sesuai dengan arahnya ini masih sejalan sebenarnya. Cuman untuk teman-teman yang ada entry posisi harusnya sih udah keluar. Kalau mau re-entry lagi, pantau level 1.3505 sampai dengan 1.3500 sebagai physical price level selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut. Ini mungkin buy dengan targetnya kurang lebih ada di 1.36500-an, ini mungkin oke. USD Swiss selanjutnya. Untuk USD Swiss ini planningnya sesuai. Ketika harga turun ke bawah ini masuk ke level area zona demand dan zona demand ini tidak jebol, kemudian ada bullish engulfing di sini dan harga lanjut ke atas. TP-nya ini justru malah over yang saya antisipasi kemarin itu 0.8800 sampai dengan 0.88100 sebenarnya. Cuman ini zona supply-nya ini signifikan banget di break ke atas sampai dengan zona di sini level area yang di blok biru ini juga sudah break. Potensial untuk USD Swiss ini melakukan koreksi sebelum harga lanjut signifikan ke atas itu ada. Cuman kalau dari segi entry posisi harusnya udah keluar. Ruang gerak sekitar 70 lebih ini harusnya udah keluar. Wait and see dulu karena ini udah di luar plan ya. Ini udah jauh banget, TP-nya malah 2 kali lipatnya dari planning yang kemarin. Next adalah Audi USD. Audi USD ini nyaris banget, hampir nggak kena, tapi ini udah kena TP sebenarnya. Di outlook kemarin itu pantau level area yang di sini, zona supply-nya di sini sebenarnya. Ketika break dia turun, kemudian retest sekali lagi. Sebenarnya meskipun zona supply ini udah di break, kenapa kuat banget? Karena ini bertumbuh dengan level area resisten. Pivot itu ada di 0.65100. R1 itu ada di 0.6526. R2-nya itu 0.6550. Ini kurang lebih ya, kalau misalkan diambil dari story sebelumnya 1, 2, 3, 4 kali retest dan ini mampu menahan meskipun zona supply-nya jebol, dia lanjut ke bawah. Antisipasinya kemarin itu sebenarnya 2. Antara physical price levelnya yang ada di 0.6550. Kurang lebihnya di sini. Cuman harga sih nggak nyampe, cuman level nyampe di zona di sini aja. Oke, nggak masalah sih sebenarnya, ini harusnya udah keluar ya kalau misalkan dihitungin. Kalau misalkan ada entry posisi, ruang gerak itu sekitar 95 pip. 90 sampai dengan 95 pip itu dapat untuk minggu ini. Cuman untuk saat ini saya nggak ada planning. Ini saya hapus dulu untuk Audi USD, tetapi pantau level area yang di blok ini saya rubah dulu ke biru. Di sini. Ini zona pantau. Pivot ini sebelumnya support, untuk saat ini berubah kembali menjadi resisten selama harga tidak mampu bergerak di physical price levelnya. Kurang lebih ya kalau dibulatkan 0.6500. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, masih ada potensial harga turun ke bawah. Ini sih saya lebih prefer re-entry lagi, ambil posisi penjualan, tapi saya nunggu dulu di sini. Stop loss ruang gerak sekitar 30 pip di atasnya ini it's okay. Targetnya bebas pakai history low, ini nggak masalah, ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip atau zona yang di bawahnya sebagai batasan kurang lebih di 0.6435, kurang lebih di sini ruang gerak sekitar 56 pips ini oke sebenarnya. Tapi ya sabar dulu karena ini dilihat dari segi time frame H1. USD CPY ini saya nggak ngambil karena ini juga sama statusnya. Secara arah ini sudah benar, tetapi secara planning ini terlepas dari planning. Harga tidak mampu terkoreksi sampai masuk ke zona demand, langsung break ya, break sideways-nya di sini, jebol zona supply-nya. Di sini juga zona supply-nya juga jebol. Masih ada potensial untuk USD JPY ini lanjut ke kurang lebih di kisaran level area 151.14 kalau dibulatkan. Tetapi hati-hati, pergerakan untuk USD JPY saat ini tertahan di level area 150.75 sebagai level area resisten. Jadi tetap waspada. Pivotnya itu ada di 148.700 dan ini R1, R2. Pergerakan saat ini tertahan di R3. Masih ada potensial untuk USD JPY ini bergerak ke atas, tetapi hati-hati dari segi time frame jangka pendek ini masih ada potensial koreksi. Oke, mungkin itu aja untuk update ya. Untuk teman-teman hati-hati ya. Saran saya jangan overload, jangan overtrade. Ingat,
Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala risiko keputusan ditanggung masing-masing. Untuk teman-teman pemula, jangan buru profit besar, tapi konsisten dan pelajari, kembangkan teknik yang sudah dipakai untuk saat ini ya. Jangan gonta-ganti teknik dan gunakan jurnal supaya menghindarkan kita itu nggak overload, nggak overtrade. Itu aja sih sebenarnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.